Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Agus Wahyudodo ya. Saya ucapkan selamat pagi kepada para pemirsa semua ya. Nah, untuk kali ini teman-teman ya, ada permintaan dari saudara saya yang ada di grup Marmut Indonesia tentu saja. Nah, ini ternyata teman-teman di Marmut Indonesia ini kebanyakan bertanya tentang seputar permamutan. Nah, karena dalam berternak marmut ya itu sama dengan berbisnis, jadi membutuhkan ketelitian, membutuhkan ketelatenan dan lain sebagainya. Nah, resiko baik rugi atau untungnya memelihara marmut itu bisa dihitung secara matematis sebelum dan setelahnya. Tetapi setelah kita mungkin terjun ke dunia peternakan, khususnya langsung kita terjun ke marmut, kita dapat menghitung selisih dari sebelum dan sesudah berternak. Seperti itu ya. Nah, untuk itu sebelumnya bantu kita untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman apabila video kita ini bermanfaat. Baik para pemirsa, permintaan dari teman saya ini yang ada di Indonesia, grup Marmut Indonesia ya, tentu saja yang tidak mau disebutkan namanya di sini ya. Nah, jadi ketika kita memelihara marmut, kita berbisnis beternak, itu sebelum dan sesudahnya hasilnya itu dapat kita hitung secara matematika. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, makanya perhitungkan dulu sebelum kita berternak marmut ya. Entah itu lokal ataupun hias, pedaging, itu harus betul-betul diperhitungkan. Jadi ketika kita betul-betul terjun mendalami peternakan marmut, kita dapat menghitungnya secara matematika. Jadi dapat memperhitungkan betul-betul. Jadi sehingga apa yang kita lakukan ini nanti betul-betul tidak mengecewakan dan hasilnya itu pasti. Karena yang dikatakan berhitung ya, karena matematika itu adalah hukum pasti. Nah, sama seperti yang saya gambarkan di sini, seperti contoh akar dari kuadrat 100 katakanlah. Nah, ini akar pangkat 2 ya misalkan. Nah, kalau orang jenius ini akan menjawab 100 sama dengan kan 10 kuadrat. Nah, lalu bagaimana penjabaran dan pengurangan? Nah, penjabaran dan pengurangannya ya sama seperti beternak, itu pasti ada resiko rugi dan resiko rugi dan keuntungan. Ya, jadi seperti itulah. Lalu bagaimana cara mendapatkan mohon maaf ya 100 berarti sama dengan 10 kuadrat. Ya, lebih seperti itu ya. Bisa dijabarkan 10 kali 10. Nah, seperti itu. Nah, oke, bagaimana cara penjabaran menambah maupun mengurangi agar mendapatkan jawaban dari 10 ini sendiri? Nah, caranya bagaimana? Dengan menjumlahkan atau mengurangi. Lah, caranya bagaimana? Nah, jadi kalau kita betul-betul jenius, ini hanya tinggal mengurangi atau menambahkan. Contoh, karena ini ada 3 bilangan di sini ya. Jadi ada 3 bilangan atau 3 angka ya. Makanya dari kita ambil 2 dari depan ini ya. Ini 0 kita garis tengah ini ya. Jadi yang masih dapat dihitung ini ya. Katakanlah kalau ditarik seperti ini ditarik seret ke sana, ini berarti dikurangi. Nah, dikurangi berarti sama dengan 8. Nah, berarti yang belum terhitung mana? Yang 0. Iya kan? Karena 0 ini tidak dapat didefinisikan, maka yang dapat didefinisikan yaitu mulai dari untuk mendapatkan 10 ini sendiri, makanya tinggal kita menarik ke atas lagi, berarti ini ditambah. Nah, berarti sama dengan 10. Nah, mudah bukan cara menghitungnya? Ya, jadi sama dengan berternak marmut juga seperti itu.
Nah, ini hanya sebuah contoh penjabaran secara manual ya. Nah, ini kalau kita hitung dalam rumus seperti ini 7 detik, bahkan kalau orang jenius 7 detik sudah terjawab. Tapi kalau orang masih bisa menjabarkan itu butuh waktu paling tidak 1-2 menit cukup ya. Ini penjabaran secara matematikanya. Contoh lagi misalkan kalau kita dalam berternak harus memperhitungkan. Nah, ini sebuah contoh seperti akar kuadrat dari 81. Ini akar 2 misalkan ya. Nah, kalau orang jenius 81 itu kan 9 kuadrat sama dengan 9 kali 9. Ini orang jenius kalau jawab tidak ada 7 detik sudah terjawab. Tapi kalau kita menjabarkan, kita betul-betul mau meneliti lah bagaimana bisa mendapatkan jawaban ini 9. Nah, caranya sangat mudah. Nah, kalau ini 2 angka ya, semua kan dapat didefinisikan. Nah, ini 2 angka ini ya, kita garis tengah. Nah, 81 ya, ini 81 kita garis tengah. Baru ini kita tambah karena angkanya cuma 2. Kalau angkanya tadi 3, ini berarti dikurangi dulu baru tarik lagi ditambah. Kalau ini perlu ditambah karena hanya 2 angka, berarti jawabannya 10. Nah, karena 1 masih dapat didefinisikan, agar mendapatkan jawaban dari ini 9, ini tinggal kita tarik ke atas lagi, dikurangi, jawabannya 9. Bukankah itu pemirsa? Lebih mudah penjabarannya. Nah, kalau tidak dijabarkan, orang jenius langsung menjawab 81 9 kuadrat. Ini hanya penjelasan secara matematika. Nah, lalu bagaimana untuk perhitungan yang selanjutnya? Sangat mudah sebetulnya kalau kita mau menghitung. Ya, jadi beternak marmo sama seperti itu. Sama seperti kalau saudara ingat tentang pohon faktor ya. Pohon faktor dari 100 katakanlah ya. Nah, pohon 100. Nah, di mana kok bisa mendapatkan hasil 100? Ini dapat kita definisikan lagi dengan pohon faktor yang lain. Contoh, 2 ini 50. Nah, ini seperti ini. Ini pohon faktor. Nah, ini masih dapat di ranting, ini rantingnya ya. Jadi masih dapat di hitung kembali, berarti 2 kali 2 5. Jadi seperti itu. Ini namanya pohon faktor persekutuan terkecil. Faktor persekutuan terkecil dari artinya pohon faktor seperti ini. Nah, 25 ini masih dapat dibagi lagi, yaitu 5 dikali 5. Nah, ini berarti di mana barisnya? Nah, berarti 2 5 5. Jadi bisa dikatakan pohon faktornya berarti yang penting berarti persekutuannya yaitu 2 5 kurang lebih seperti itu. Apakah masih ada cara lain 100 selain ini? Ada. Contoh. Ini sebuah contoh saja. Nah, kalau kita menggunakan 3, kalau 3 ini tidak dapat dibagi sampai 100, jadi kelebihan. Berarti 4. Nah, 4 berarti kalau di akar dari 100 berapa? Dikali 2 5. Nah, 4 sendiri apa masih bisa dibagi? Bisa. Berapa? 2 kali 2. Nah, 25 dapat dibagi, berarti berapa? 5 kali 5. Berarti faktornya berapa ini ya? Kan hampir sama. Jadi ketemunya tetap 2 5 5. Seperti itu pemirsa ya. Sama. Jadi kalau kita menghitung sesuatu, terutama kita pebisnis, seperti anak-anak yang ada di SMK, belajar SMK yang berhubungan dengan teknik permesinan, itu pasti hitung-hitungan. Jadi sama seperti rumus kubus. Nah, ini kubus katakanlah ya. Nah, kalau kubus kan S pangkat 3. Ya kan? Rumusnya kan, volumenya kan S pangkat 3. Artinya apa? Sisi ya, sisi kali sisi kali sisi. Seperti itu. Jadi akan mudah sekali. Jadi yang terpenting adalah hitungan rumusnya itu jelas, dapat dipelajari, kita menjabarkan juga
mendapatkan jawaban yang pasti, kurang lebih seperti itu pemirsa. Jadi dalam berternak apapun, berwirausaha apapun, tentunya tentang marmut atau kelinci atau apapun, hitungan pastinya itu dapat dihitung sebelum dan sesudah. Jadi seperti itu. Jadi nanti misalkan sebelum kita berbisnis, kita perhitungkan dulu dana yang dikeluarkan berapa, terus nanti untuk pakan, penjualannya bagaimana, pasti ada resiko rugi, ada juga keuntungan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih ikuti video yang selanjutnya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.